Apa makna sebenarnya dari ayat itu Bapak Ibu? Apakah benar-benar Musa itu melihat Allah di Bukit Tur Sina? Sehingga Bukit Tur Sina itu pada saat Allah bertajalli, bukit itu hancur. Padahal Bukit Tur Sina itu Bapak Ibu masih kokoh berdiri tegak Bapak Ibu. Dari sejak dahulunya sampai sekarang. Sampai datangnya hari kemudian nantinya. Kalau Bukit Tur Sina, tempat bertajallinya Allah masih kokoh. Tidak hancur berkeping-keping, masih kokoh sekarang. Lalu apa makna Bukit Tur Sina itu hancur? Dan apa pula makna Nabi Musa itu pingsan Bapak Ibu? Makna Bukit Tur Sina itu hancur. Hancur dalam pandangan batin. Inilah dalam pemahamannya. Hapuskan, lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah pada segala yang ada ini. Kalau Allah telah hapus, telah lenyap sekalian alam dalam pandang hati, itu maknanya telah hancurlah alam ini. Telah hancurlah Bukit Tur Sina itu. Dalam pandangan hakikat hati kita. Maka ketika itu yang wujud itu adalah Allah semata-mata. Inilah yang disebut namanya orang yang mi'raj. Jadi mi'raj itu maknanya naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang Bukit Tur Sina, memandang diri, kepada memandang Allah yang wujud dan nyata pada Bukit Tur Sina, wujud dan nyata pada diri ini. Maknanya apa? Sebelum mi'raj, Musa terpandang dirinya. Sebelum mi'raj, Musa terpandang Bukit Tur Sina. Namun ketika Musa telah mi'raj, telah naik pandangan hatinya kepada Allah, maka pada saat itu Bapak Ibu, Musa pun pingsan, Bukit Tur Sina pun adalah hancur. Hancur itu maknanya hapus dalam pandangan hati. Musa pingsan juga hapus, fana dalam pandangan hati ini. Ketika tidak lagi nampak akan wujud dirinya Musa, dan tidak lagi nampak akan wujudnya Bukit Tur Sina dalam pandangan hatinya, maka disitulah Allah itu benar-benar wujud semata-mata secara mutlak Bapak Ibu. La ilaha illallah, la maujud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada Bukit Tur Sina, pada diri kita ini, melainkan yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam itu adalah Allah Azza wa Jalla. Disinilah Rasulullah mengingatkan kita. Musa mampu melihat Allah, Bapak Ibu juga mampu melihat Allah. Syaratnya mesti fana. Syaratnya mesti hapus diri. Syaratnya mesti keluar daripada keakuan dan kesadaran diri. Tidak mungkin ada bertemu dua wujud Bapak Ibu. Kalau bertemu dua wujud, yang baharu dengan yang qadib, yang muhaddas dengan yang qadib, mesti hancur salah satu. Mesti mengalah salah satu. Mesti mati salah satunya. Ini Rasulullah katakan. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu memandang dan melihat Allah itu secara nyata, terang dan jelas. Walaupun Allah itu maha nyata, maha jelas dan segala yang nyata, kamu tidak akan pernah mampu memandang dan melihat serta menyaksikan Allah yang wujud yang nyata itu, kecuali kamu mati. Kecuali kita keluar dari diri kita. Kecuali kita ini benar-benar fana. Hapusnya akan kewujudan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada dan yang bersifat itu. Inilah pesan Rasul. Mutu qabla anta mutu. Maka matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Inilah mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu Bapak Ibu
Matinya akan kesadaran dan keakuan diri kita yang merasa wujud dan merasa bersifat itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul. Sehingga kalau sudah mati akan keakuan dan kesadaran diri kita. Tidak ada diri kitanya di situ lagi yang merasa ada. Yang merasa melihat, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itulah Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ketika itulah Allah itu wujud dengan sendirinya. Sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Disitulah menyaksikan Allah yang wujud dan yang maha nyata itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum mati akan diri kita, belum mati akan kesadaran diri kita, maka selama hayat di kandung badan Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah mengenal akan Allah itu. Kenapa kita tidak mampu mengenal akan Allah yang maha wujud? Karena kita sudah terhijab dengan keakuan dan kesadaran diri kita. Makanya orang yang beramal tidak ma'rifat, orang yang beramal tiada mengenal akan Allah, maka amal itulah yang akan menjadi hijab bagi dirinya. Untuk lebih paham dan mengertinya kita Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi amal ibadah yang dikerjakan tanpa ma'rifat ibarat gabah hampa isinya, atau ibarat buah yang bagus kulitnya, yang kuning kulitnya, tapi busuk isi dalamnya. Maka kedua hal ini tidak akan memberikan manfaat dan faedah bagi orang yang menanamnya. Itu maksudnya. Seorang abid tidak mengenal yang ma'bud, maka amal ibadahnya itu juga akan menjadi hampa dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal mereka sendiri karena sangkanya dan dugaannya. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal akan Tuhannya. Mereka tidak mengenal akan Rabb-Nya. Ini yang disampaikan oleh Rasul. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal kita kalau kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal siapa yang kita ibadati itu. Kalau Allah yang kita ibadati, Allah itu belum kita mengenalnya. Baru sebatas mengenal nama, namun tidak mengenal diri yang punya nama. Itulah amal yang hampa, sia-sia, takicua dinantara. Jadi kalau takicu dan galau kan biasanya tuh mau ya. Tapi kalau takicu dan tara asaki bananya hati Bapak Ibu. Ya. Karam di tengah lautan itu biasa tuh. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Bapak ngerti bahasa Ustaz tuh? Ngerti? Itulah masalahnya. Bapak simak aja dengan baik. Tapi Ustaz lihat, bisa Ustaz lihat? Alhamdulillah. Jadi amal yang tidak mengenal Allah itu adalah amal yang hampa dan sia-sia. Inilah orang yang tertipu. Lalu bagaimana supaya kita tidak tertipu Bapak Ibu? Maka wajib kita mencari dan menemui Allah itu di alam syahada ini sebelum datangnya kematian. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah di alam syahada sebelum datangnya kematian, lalu kemana kita mencarinya? Apakah kita mencarinya di Bukit Tursina yang di luar diri? Atau kita mencarinya di Gua Kahfi, Gua Hira yang di luar diri? Atau Bukit Tursina, Gua Kahfi dan Gua Hira yang ada di dalam diri? Tentunya Bapak Ibu kita mencarinya kemana Allah? Ke dalam diri. Apa sebabnya kita mencari Allah itu ke dalam diri? Ini yang diajarkan oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arif billah. Kita mesti ambil rahasianya dari setiap kata yang diungkapkannya dengan rasa, dengan iman. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri.
Di dalam diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zohirun rabbi fi batni abdi. Apa artinya tuh, Ibu? Apa artinya tuh, Bu Lia? Bu Rani? Pasti tidak tahu. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zahirun rabbi fi bani abdi. Aku ada, aku wujud, aku nyata pada hambaku. Aku ada dan wujud di dalam nur. Aku wujud dan nyata serta terang di dalam rahasia batin hambaku. Lalu bagaimana kita menceritakannya? Allah itu nyata pada diri, Allah itu wujud pada diri, Allah menjadi rahasia diri. Tentu ada cerita Bapak Ibu. Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Tak mungkin Allah menjelaskannya. Aku nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku yang menjadi rahasia dirimu, kenapa tidak kamu pahami? Padahal Nabi menjelaskan, likulli syai'in bisababihi. Setiap apa yang disampaikan Allah, ada rahasia dan ada hikmahnya. Bagaimana kita memahami ana fi abdi, ana fi nur itu? Untuk memahami cerita ini Bapak Ibu, mestinya Bapak Ibu agak tagak telingo seketek. Lihat tuh tagak telingo, agak fokus perhatiannya. Ya, simak elok-elok. Ini mutiara, intan berlian, Ustaz serakkan ya. Lalu Bapak Ibu pandang itu sebagai batu kerikil, batu aki. Memang lemas aku. Lemas aku. Lihat. Jadi ketika Allah dalam keadaan goibul guyub, ya, Allah masih dalam keadaan batin. La sautun wala harpun. Belum ada siapa-siapa, yang ada hanya Dia. Bahkan selama-lamanya siapa-siapa tidak pernah ada. Kalau ada siapa-siapa itulah nyatanya akan rupa wujud diri aku. Karena akulah yang wujud semata-mata secara mutlak. Jadi kalau Allah menjelaskan dirinya, Dialah yang wujud secara mutlak. Itu artinya Bapak Ibu, di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu, jangan memandang ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain dirinya, dalam pandangan pikiran dan hati kita, berarti telah ada dua wujud. Di mana letak ahadnya Allah itu lagi? Jadi Allah itu dikatakan ahad, esa, satu-satunya, tidak ada diri yang lain, karena tidak ada pembandingnya. Jadi jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu nggak pernah ada. Hanya Dia cuma yang ada. Kalau Dia yang ada, maka segala yang ada. Dan segala sesuatu itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa Dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Disitulah Allah menjelaskan, ala innahu bikulli syai'in muhit.